Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Di sini saya sebagai konselor yang ingin mendampingi klien atau saya sebut saja sebagai sahabat mental ya, untuk mendampingi terkait dengan isu-isu kesehatan mental secara pribadi. Oke, pertama-tama saya ingin mengetahui identitas dari sahabat sendiri, tentang nama dan nama panggilan yang sesuai untuk saya ketahui, dan apa keluhan atau latar belakang dari sahabat sendiri. Boleh diceritakan tentang masalah sahabat? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Uun Uripa, usia 28 tahun. Saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Saya sekarang bekerja di luar negeri sebagai caregiver, membantu perekonomian keluarga saya. Permasalahan yang ingin saya ceritakan adalah terkadang saya masih belum bisa menerima keadaan kondisi kedua orang tua saya yang selalu berantem gara-gara masalah ekonomi, masalah uang, yang mana bahwasanya bapak saya itu sudah tidak mau menafkahi, atau dalam artian tidak mau bekerja lagi untuk memberi nafkah terhadap ibu saya dan adik laki-laki saya yang masih sekolah gitu kan. Nah, ibu saya terkadang selalu bilang sama bapak saya bahwasanya itu ya, kalau yang namanya hidup itu kan harus tetap membutuhkan makan gitu kayak. Jadi ya jangan hanya mengandalkan saya sebagai tulang punggung ini untuk mencukupi kebutuhannya gitu kan, karena ibu saya juga mengerti bahwasannya masih saya udah dewasa, saya juga punya dan harus punya masa depan yang saya tuju gitu kan. Nah, terkadang tuh saya tuh kayak merasa iri gitu ketika ngelihat ya kayak di video di YouTube gitu ya, ketika ngelihat bapak-bapak yang usia 60, 70 tuh masih semangat gitu bekerja, semangat mencari nafkah gitu. Kadang ditanya gitu ya, "Bapak kenapa usia udah tua kok masih bekerja?" gitu kan. Dan mereka jawabnya itu ya kayak, karena saya tidak ingin menyusahkan anak saya. Nah, di sini maksud saya bukan berarti saya itu ingin bapak saya itu tetap bekerja gitu di usia tuanya, tapi yang saya kayak pertanyakan dan saya permasalahkan adalah kenapa gitu kan orang-orang di luar sana yang udah mungkin lebih tua dari dia, tapi tuh mereka tuh masih punya semangat gitu, sedangkan bapak saya kayak udah nggak ada semangat gitu untuk kayak bekerja gitu untuk mencukupi kebutuhan gitu kan. Nah, tidak menghilangkan sih jasa-jasa beliau dulu juga memang waktu masih muda kan bekerja untuk menghidupi saya dan juga ibu dan adik-adik saya gitu. Tapi maksudnya setidaknya kayak itu yang jadi pemicu berantem terus dengan ibu saya gitu kayaknya. Jadi pemicunya ya itu ekonomi, kayak dia itu pokoknya harus selalu juga kalau udah males gitu. Jadi masalah orang tua saya yang disebut masalah sih kurang lebihnya gitu. Oke, dari sahabat sendiri, apakah ada motivasi yang lebih kuat atau dorongan untuk melanjutkan hidup karena beban-beban yang terbebani tersebut? Apa sih yang jadi motivasi sahabat? Yang pasti motivasi saya ya gitu, karena saya tahu banget gimana dulu ibu saya kerja ya, dia mencari nafkah dengan menanam padi gitu, maksudnya di sawah orang setiap musim gitu. Dia dari berangkat dari pulang maghrib terus
dia untuk keluarganya gitu kan. Ya, intinya mah motivasi saya untuk melanjut hidup sih ya ibu saya, dan saya berharap maksudnya ya saya selama saya intinya ingin terus berbuat baik dan membahagiakan ibu saya. Oke, saya berusaha memahami kendala dari sahabat. Saran saya adalah mengatur pekerjaan dan beristirahat, serta menjaga komunikasi antara keluarga meskipun di tanah rantau. Pertanyaan saya adalah, apa sih motivasi dari sahabat untuk tetap hidup dan melanjutkan aktivitas sehari, serta tetap bekerja keras untuk bekerja? Boleh diceritakan motivasinya, sahabat? Baik, motivasi saya adalah ibu saya sih ya, karena dari saya kecil saya tahu banget bagaimana ibu saya berjuang keras untuk keluarganya. Saya ngelihat ibu saya dari dia berangkat bekerja subuh sampai pulang maghrib, gitu. Intinya ya motivasi terbesar saya adalah ibu saya gitu. Jadi kayak rasanya selalu ingin nih bagaimana supaya tetap bisa membahagiakan ibu saya, seperti itu sih. Cerita yang sangat menarik, cerita yang sangat menginspirasi begitu ya. Saya juga turut berempati atas keluhan dari sahabat. Apa sih motivasi sahabat untuk terus bekerja? Maksudnya apa motivasi utama dalam hidup? Atau ada kata-kata yang menarik begitu? Paling ini sih ya, mungkin aku selalu ingat itu pesannya dari ibu gitu, bahwasanya kan ibu saya emang udah ibaratnya dapetin suami yang kurang bertanggung jawab gitu kan. Ibu saya tuh selalu bilang, kamu tuh kalau mencari pasangan hidup nanti tuh harus yang bertanggung jawab. Asal katanya tuh meskipun misalkan suami kamu nanti, pasangan hidup kamu nanti tuh tidak punya pekerjaan tetap yang harus tetap dilihat dan harus tetap, maksudnya intinya harus nyari laki-laki yang bertanggung jawab, karena laki-laki yang bertanggung jawab itu jadi akan selalu mengusahakan untuk bisa mencukupi nafkahi keluarganya, seperti itu. Oke. Yeah. Apakah ada cerita lain atau kita akhiri saja, sahabat? Mungkin saya rasa akhiri aja ya, perasaannya aku ngerasa ya udah kayak menghadal gitu ya, kadang masih suka bikin overthinking atau apa lah gitu intinya. Seperti itu sih. Oke. Saya turut berempati atas apa yang menimpa atau masalah dari sahabat. Terima kasih sudah berbagi, dan ingat bahwa perasaan dari sahabat itu valid ya. Oke, saya turut berempati dan ingin berusaha memahami dari keluhan atau masalah yang sudah diceritakan oleh sahabat sendiri. Terima kasih sudah berbagi ceritanya yang menarik dan menginspirasi. Saya juga terbuka untuk diinformasikan atau diminta tolongi untuk menjadi pendengar yang baik. Setelah ini sahabat akan mendapatkan evaluasi dari sesi konseling ini dan berupa catatan atau motivasi dari sesi konseling ini. Penutup dari saya sebagai konselor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.